tusuk lagi ya 2 kali. Nah, terus habis tusuk langsung saya pisaunya. Ahmad Farisi alias Pacik, 22 tahun, warga Jalan Pinang Babaris, Desa Pandahan, Kecamatan Tapin Tengah, Rabu 27 Juli 2022, sekitar pukul 23.30 WITA. Ia santai di sebuah warung yang ada di Desa Kepayang, Kecamatan Tapin Tengah sambil dipengaruhi minuman beralkohol. Tiba-tiba datang Murhan, 37 tahun, warga setempat, yang juga dipengaruhi minuman beralkohol duduk di samping pemuda tersebut. Kemudian Murhan emosi dan berkata, "Jangan macam-macam," kepada Ahmad Farisi, sambil mengeluarkan senjata tajam yang ada di pinggangnya. Karena merasa terancam, sajam tersebut saya ambil, kebetulan saya punya sedikit kemampuan bela diri, ucap Ahmad Farisi, ketika ditanyai Kapolres Tapin AKBP Ernesto Saiser, Jumat 29 Juli saat press release. Pemuda tersebut langsung menyerang balik Murhan, tapi berhasil ditangkisnya. Ditusukkan kembali sajam tersebut hingga mengenai dada. Sementara Kapolres Tapin AKBP Ernesto Saiser menjelaskan bahwa baik korban maupun tersangka, sebelum tidak saling kenal. Saat di warung mereka memang sama-sama dalam pengaruh minuman beralkohol. Lanjut Perwira Melati 2 ini, kasus pembunuhan yang terjadi menambah daftar kasus di tahun 2022. Menurut data yang ada, hingga akhir Juli ini sudah ada 4 kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Tapin. Konferensi pers terkait kasus penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau kasus menghilangkan nyawa seseorang yang diatur dalam pasal 391 ayat 3 KUHP dan pasal 338 KUHP. Awal mulanya ini adalah informasi masyarakat, kemudian juga dasar penyidikan anggota ini LP nomor 108 tanggal 28 Juli 2022, di mana kejadiannya TKP-nya di Desa Kepayang, Tapin Tengah. Awal mulanya adalah karena diawali percecokan antara korban dengan tersangka, di mana korban dan tersangka ini dalam keadaan mabuk. Kemudian korban ada membawa sajam, kemudian si pelaku mengambil sajam korban, lalu melakukan penusukan pertama kali di tangan kanan, kemudian di dada, kemudian perut 2 kali. Dari hasil pemeriksaan olah TKP, kemudian juga alat bukti ditemukan, berupa juga ada visum. Akhirnya disimpulkan bahwa perkara ini masuk unsur pasal 351 ayat 3 dan pasal 338 dan ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Jadi tersangkanya ini bernama Ahmad Farisi, korbannya bernama Murhan. Antara umur tersangka umurnya 22 tahun, korban umurnya 37 tahun. Setelah kejadian yang bersangkutan lari ke rumahnya. Nah, setelah kita mendapatkan informasi, kita olah TKP, kita periksa saksi, kita dapatlah identitasnya yang bersangkutan. Nah, setelah itu kita berkoordinasi sama pembekalnya. Pembekalnya yang bawakan dari rumahnya dibawa sama pembekal, dibawa ke polsek. Kita menunggu di polsek. Jadi dia menyerahkan diri sama pembekalnya. Untuk sajamnya sudah dibawa waktu itu. Ya, melihat korban menyerahkan diri, ada keringanan hukuman nggak? Tentu nanti kita sampaikan dan belum residivis juga kan. Nanti kita sampaikan juga ke jaksa dan data ini. Semoga nanti juga ada kebijaksanaan dari hakim, kalau itu kan ranahnya putusan hakim.